Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gracia Immanuela Sengkei dari kelas MIPA SKS. Pada video ini akan menjelaskan mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu dari tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari umat manusia dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama, makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah interaksi negara bangsa di dunia satu sama lain dalam tatanan internasional. Hubungan internasional dilakukan dalam kerjasama dan hubungan ekonomi, politik, dan budaya antara berbagai negara dan antara negara ini dengan organisasi internasional. Selanjutnya, definisi makna hubungan internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Colombis dan Wolf, hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang bisa diamati dan mencoba menemukan variabel-variabel dasar untuk menjelaskan perilaku serta mengungkapkan karakteristik-karakteristik atau tipe-tipe hubungan antara unit-unit sosial. Yang kedua, menurut Tini Rustini, SPD, hubungan internasional adalah hubungan antar negara dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Secara umum, hubungan internasional diarti sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara lingkup internasional. Berikutnya makna dari ketiga konsep tersebut. A. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak melaksanakan hubungan internasional atau kerjasama dengan negara lain? Yang tentunya pertama, dikucilkan dari pergaulan internasional. Yang kedua, sulit memenuhi sebuah kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, lebih sulit untuk berkembang dan memajukan bangsanya selayaknya negara lain di dunia. Yang keempat, tidak mendapatkan bantuan internasional jika terkena bencana alam dan semacamnya. Yang kelima, tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai perkembangan negara lain di dunia sehingga informasinya cenderung terbatas. Berikutnya, contoh-contoh kerjasama bangsa Indonesia dengan negara lain. Yang pertama ada kerjasama Indonesia dengan Australia, yang kedua ada kerjasama Indonesia dengan Thailand, yang ketiga ada kerjasama Indonesia dengan Malaysia, dan yang keempat ada kerjasama militer Indonesia dengan Amerika Serikat.
Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Sama halnya seperti manusia, suatu negara juga membutuhkan jalinan komunikasi atau interaksi dengan negara lainnya dalam berbagai hal. Hubungan jalinan komunikasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya adalah memberikan bantuan kepada negara yang sering dilanda bencana. Ada beberapa alasan mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan internasional. Yang pertama, untuk menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang ketiga, untuk mengurus imigrasi. Dan yang keempat, untuk kemajuan budaya. Jadi, bisa kita lihat jika kita tidak melaksanakan hubungan internasional atau kerjasama dengan negara lain, maka kita tidak akan bisa memenuhi keempat alasan tadi. Bentuk-bentuk keikutsertaan negara Indonesia dalam organisasi dunia. A. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965, sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. B. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992, dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. D. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. E. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asia Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. F. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. G. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam atau OKI, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. H. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan berkata-kata. Terima kasih dan salam sehat.